Sekarang kita akan berkenalan dengan pemikiran Agustinus dari Hippo. Orang sangat penting, hanya seorang intelektual, tapi juga seorang uskup, Hippo Regius, gereja Katolik dan gereja Ortodoks menghormatinya sebagai Santo Augustinus. Agustinus dari Hippo hidup dalam kurun waktu 354 sampai dengan 430 Masehi. Beliau seorang teolog dan filsuf Kristen serta uskup Hippo Regius. Hippo Regius ini di zaman modern Naba di Aljazair, Afrika Utara. Agustinus salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam kekristenan dan filsafat barat. Karyanya mengintegrasikan, menyatu padukan ya, dengan filosofis yang mendalam dengan doktrin teologis ajaran iman Kristen. Supaya integrasi tersebut membentuk pemikiran Kristen, filsafat Barat, mempengaruhinya secara mendalam. Kita coba melihat beberapa pemikiran Agustinus. Original sin atau dosa asal. Dosa asal. Agustinus menegaskan bahwa semua manusia mewarisi dosa asal dari Adam. Itu didasarkan pada kitab suci, secara khusus tulisan-tulisan Rasul Paulus, utamanya Roma 5 ayat 12 sampai 21. Karena semua manusia mewarisi dosa asal dari Adam, maka tiap-tiap manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa dan tidak mampu mencapai keselamatan di luar anugerah Allah. Tanpa anugerah Allah, manusia tidak mungkin meraih keselamatan. Kenapa? Karena keberdosaannya mencenderungkan dia untuk berbuat dosa. Konsep ini menjadi dasar yang penting dalam ajaran gereja mengenai dosa dan keselamatan. Sehubungan dengan itu adalah pemikirannya mengenai anugerah dan kehendak bebas, grace and free will. Agustinus menekankan pentingnya anugerah Allah dalam keselamatan. Ia berdebat dengan Pelagius, orang biarawan. Pelagius ini mengajarkan bahwa manusia bisa meraih keselamatan dengan kehendak bebasnya. Manusia sanggup untuk memilih apa yang baik, yang benar di mata Allah, melakukannya, dan dengan jalan itu ia meraih keselamatan. Agustinus tidak sepakat dengan faham ini. Nah, menurut Agustinus, kehendak manusia telah rusak oleh dosa asal. Luar biasa ya, pelanggaran yang menjerumuskan Adam ke dalam dosa juga menyeret seluruh umat manusia ke dalam dosa.
manusia mengalami kerusakan akibat dosa asal tersebut, cenderung untuk berbuat dosa dan berbuat dosa, maka Agustinus mengatakannya non posse non peccare, tidak bisa tidak berbuat dosa. Manusia rusak, belenggu oleh dosa. Sehingga hanya anugerah Allah yang memungkinkan manusia untuk memilih yang baik dan selamat. Nah, ini dia. The grace of God is prior to human response. Kata Agustinus, anugerah Allah itu mendahului respons manusia. Respons itu merupakan ekspresi dari kehendak manusia. Nah, kehendak itu sendiri lebih dulu mengalami anugerah Allah sehingga dapat kehendak itu merespons dengan benar, dan dengan begitu manusia diselamatkan. Sekarang mengenai hubungan antara iman dan rasio, Agustinus mengajarkan bahwa iman dan rasio saling melengkapi. Tentu dengan iman sebagai dasar atau titik tolak. Agustinus terkenal dengan adagium yang menjadi prinsip, ya, credo ut intelligam, aku percaya supaya aku mengerti. I believe in order that I understand. Saya percaya supaya saya mengerti. Credo ut intelligam. Agustinus, pencarian kebenaran dimulai dari iman. Nah, ini. Lalu diperdalam dengan rasi. Ingat menggalan kalimat dalam Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti. Iman menjadi starting point, rasio bekerja dengan titik perangkat iman. Sehingga oleh pengertian tentang kebenaran yang diimani, dan dengan begitu iman diteguhkan. Sekarang mengenai gereja dan sakramen-sakramen. Agustinus mengajarkan bahwa gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari orang benar dan orang berdosa. Corpus permixtum dalam bahasa Latin. Corpus permixtum, suatu tubuh campuran. Di dalamnya ada orang benar, orang berdosa. Terus merujuk perumpamaan Tuhan Yesus lalang di antara. Ini berarti atau dimaksud adalah gereja yang kelihatan, the visible church. Gereja yang nampak wujudnya suatu persekutuan, himpunan orang yang mengaku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di antara mereka ada orang benar dalam kaum pilihan Allah. Ada orang berdosa, mereka yang tidak dipilih Allah. Tapi dua-duanya ada di dalam gereja yang kelihatan. Gereja yang tidak kelihatan, invisible church, hanya terdiri dari orang-orang benar atau kaum pilihan Allah. Selama Yesus Kristus belum datang untuk kedua kalinya, orang dosa tetap ditampung di dalam gereja. Nah, sakramen dipandang sebagai tanda lahiriah dari anugerah Allah yang bersifat karunia. Jadi
Anugerah Allah bekerja di dalam diri manusia. Tanda yang kelihatan dari pekerjaan anugerah itu adalah sakramen. Memang Bapak Gereja Agustinus ini kan pada 7 sakramen ya, sebagaimana halnya gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Agustinus membedakan antara validitas sakramen di satu sisi dan efektivitasnya. Ia bermaksud menekankan bahwa kuasa Allah yang membuat sakramen berdaya guna, bukan manusia. Jadi sakramen atau pelayanan sakramen itu valid, sah, meskipun yang melayaninya, romo, pendeta, itu tidak baik. Orang yang tidak baik, orang yang tidak benar, valid. Nah, efektivitasnya, bagaimana itu menjadi sarana anugerah, itu bergantung pada kuasa Allah. Ini juga akan diatur oleh para staf ya. Agustinus memiliki pandangan yang bersifat teosentris atau berpusat pada Allah, sehubungan dengan hubungan antara Allah dan ciptaan. Agustinus menegaskan bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu. Allah tidak berubah. Allah lah yang memiliki kebenaran yang kekal. Ciptaan termasuk manusia, dunia fisik, berada di bawah Allah. Dan semuanya itu diciptakan Allah. Diciptakan dengan baik, bahkan sungguh amat baik dalam keseluruhannya. Ada sebagaimana dengan kejahatan, dengan evil di dalam ciptaan. Agustinus menegaskan bahwa evil atau kejahatan bukan diciptakan Allah. Kejahatan adalah suatu keadaan kurangnya kebaikan. Profession of good. Mana kebaikan itu kurang, disitulah ada kejahatan. Nah, ini menarik. Mari kita akan diskusikan ya, dalam philosophical theology, filosofis, hubungan antara God and evil. Kita bisa mengeksplorasi konsep Augustinus tentang kejahatan. Dalam karyanya, De Civitate Dei, Agustinus membedakan antara kota Allah, ya, civitas Dei, dan kota dunia, atau civitas terrena. Kota Allah adalah komunitas dari orang-orang yang mengasihi Allah. Sedangkan civitas terrena atau kota dunia adalah berujung pada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang mencintai dirinya sendiri dan dunia. Jadi bukan menyangkut wilayah, tapi menyangkut sikap-sikap di dalam diri manusia. Manusia yang membaktikan hidupnya kepada Allah, mengasihi Dia, dengan demikian mengasihi sesama manusia. Atau orang yang mencintai dirinya sendiri dan dunia, mencintai kekuasaan, materi, dan pengejaran kenikmatan demi kenikmatan. Nah, ini kota Allah merujuk pada yang satu, Civitas Dei adalah komunitas dari orang-orang yang mengasihi Allah.
Kota dunia, civitas terrena adalah masyarakat atau komunitas yang mengasihi atau mencintai diri sendiri dan dunia. Nah, menurut Bapak Gereja Agustinus ini, sejarah manusia adalah sejarah pergumulan antara dua kota ini hingga akhir zaman. Ketika kota dunia atau civitas terrena itu melancarkan pemberontakan, pembangkangan kepada Allah secara masif, ya civitas Dei, maka civitas terrena ini menjelma menjadi civitas diaboli atau kota iblis. Yang ada orang percaya melanda Kristus, suatu momentum ketika civitas terrena menjelma menjadi civitas diaboli. Pemikiran pemikiran Agustinus berdampak terhadap teologi Kristen Barat, doktrin dosa asal, doktrin anugerah, doktrin predestinasi. Wah, ini menjadi fondasi teologi. Memang nanti gereja Katolik akan mengadopsi pandangan yang mencorak semi Agustinian untuk menyeimbangkan antara anugerah dan kehendak bebas. Sedangkan Protestantisme, khususnya para pemimpin reformasi, Luther, Zwingli, dan Calvin, berpegang pada ajaran bahwa dosa asal melumpuhkan kehendak manusia, sehingga manusia betul-betul bergantung pada anugerah dalam Kristus. Reformator ini juga menganut predestinasi, ya, ajaran Agustinus bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih orang-orang yang akan ia selamatkan, orang-orang yang akan dianugerahinya dengan keselamatan. Terhadap filsafat Barat, pikiran Agustinus juga berdampak dengan pandangan mengenai hubungan antara iman dan rasio. Terus melihat kepada Agustinus, nanti juga akan melihat kepada Anselmus untuk melihat hubungan antara iman dan rasio. Dan juga permenungan, melihat ke dalam diri sendiri, mengenali diri, mengenali jiwa, semangat untuk mencari kebenaran. Nah, ini tradisi filsafat Kristen dan pemikiran modern. Manusia bisa berintrospeksi, manusia terarah kepada kebenaran, mencari kebenaran. Terhadap etika dan spiritualitas, jika berdampak, Agustinus menekankan nilai kasih, kerendahan hati, introspeksi diri, dan pentingnya komunitas. Iman secara khusus. Dia juga menekankan pentingnya doa, persahabatan, juga pelayanan kepada sesama manusia. Nah, akhirnya ajaran-ajaran Agustinus menekankan pentingnya anugerah, menekankan rusak kehendak manusia akibat dosa, menekankan hubungan yang erat antara iman dan rasio, serta menekankan panggilan untuk hidup dalam kasih dan komunitas. Maknya luas, bukan hanya dalam teologi, tapi juga dalam filsafat, etika, dan budaya barat. Ya, saat ini. Inilah perkenalan kita dengan pemikiran Agustinus.